Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pelatihan Denji dan Power bersama lelaki pemabuk bernama Kishibe. Berkali-kali kedua manusia iblis itu menyerang, maka berkali-kali pula kekalahan mereka alami. Sementara Hayakawa Aki harus membuat kontrak dengan iblis baru untuk membuatnya bertahan sebagai Devil Hunter. Dan iblis yang akan membuat kontrak dengan Aki adalah Future Devil. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Panel pertama menunjukkan iblis masa depan yang jumawa di depan Hayakawa Aki. Ia mengatakan beberapa hal yang harus Aki ikuti. Namun Aki sendiri nampak cuek dengan hal tersebut. Malahan Aki langsung to the point jika ia menemuinya untuk membuat kontrak. Jadi Aki bertanya apa yang Future Devil inginkan. Mendengar hal itu, Future Devil merasa jika tata krama Aki adalah yang paling buruk di antara semua Devil Hunter yang menjalin kontrak dengannya. Namun sebagai seorang iblis, ia tidak peduli dengan tata krama. Tunjukkan masa depanmu. Aku akan membuat kontrak tergantung masa depanmu. Cepat masukkan kepalamu ke dalam perutku, karena aku akan melihat masa depanmu sendiri. Mendengar hal itu, Aki lalu bersiap memasukkan kepalanya ke dalam perut iblis masa depan. Setelah Aki memasukkannya, Future Devil lalu menerawang jauh ke depan, melihat apa yang akan terjadi dengan Hayakawa Aki di masa depan. Setelah itu, Aki langsung menarik keluar kepalanya yang berada di dalam perut Future Devil. Setelah melihat masa depan Aki, Future Devil berkata, "Ini adalah syarat untuk kontrak kita. Biarkan aku hidup di mata kananmu. Lakukan itu dan aku akan membantumu." Aki terlihat sedikit bingung, sehingga Future Devil merasa tatapan Aki terlihat seperti berpikir apa cuma itu. Namun Future Devil memiliki alasannya sendiri, karena ia ingin melihat masa depan Aki dengan matanya sendiri. Future Devil menjelaskan jika di masa depan Hayakawa Aki akan mati dengan cara terburuk. Aki terlihat biasa saja dengan perkataan Future Devil, sehingga iblis tersebut menawari Aki tentang apa yang akan terjadi di masa depannya. Namun Aki menjawab jika itu hal yang tidak diperlukan, karena dia tidak tertarik dengan caranya mati. Selama aku bisa membunuh siapa yang ingin kubunuh, aku tidak peduli dengan apa yang selanjutnya terjadi. Sekarang masuklah ke mataku. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Denji dan juga Power yang sudah sangat babak belur. Lagi-lagi, keduanya harus kalah melawan kedikdayaan pemburu iblis terkuat Kishibe. Entah sudah berapa kali mereka mati hari itu. Yang jelas, Kishibe nampak hanya memiliki goresan kecil di pipinya, tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami Power dan juga Denji. Setelah itu, Kishibe menjelaskan jika gerakan mereka barusan tidak begitu buruk. Oleh karena itu, mulai sekarang latihan mereka tidak harus setiap hari, tapi menjadi seminggu sekali. Mendengar hal itu, Denji dan Power merasa sangat senang sekali. Namun mereka juga tetap waspada karena Kishibe kadang-kadang juga menjebaknya dengan kata-kata manis. Tapi Kishibe nampaknya serius dengan ucapannya kali ini, karena dengan latihan yang dilakukan Denji serta Power selama ini, Kishibe menganggap jika mereka sudah siap untuk melakukan serangan langsung. Power pun bertanya apa yang dimaksud Kishibe barusan. Kemudian Kishibe menjelaskan, "Kita akan berangkat mencari siapa pembunuh Himeno dan yang lainnya. Kita akan memburu Kak Tanamen dan juga gadis ular. Sehingga ini akan menjadi debut divisi 4 yang baru. Jika misi ini gagal, maka divisi 4 juga tamat. Dan jika itu terjadi, kalian akan dimasukkan dalam pertarungan yang asli denganku." Namun Denji menjawab dengan tersenyum jika itu terjadi, maka ia akan membiarkan Kishibe pergi tanpa membunuhnya. "Karena kau membuatku lebih kuat, sekarang aku bisa membunuh lebih banyak iblis. Dan jika aku berhasil, aku bisa berkencan dengan Makima." Mendengar ucapan Denji malah membuat Kishibe terlihat murung, entah apa yang dipikirkannya. Namun ternyata ia membayangkan ketika Makima menemuinya untuk melatih Power dan Denji. Saat itu Kishibe sudah muak dengan mereka. Tiap kali anjing yang dilatihnya mati, ia minum lagi dan lagi. Ia berpikir dengan boneka maka ia tidak pernah merasa berdosa, bahkan jika mereka rusak.
Namun pikirannya mulai melemah seiring berjalannya usia, sehingga hal kecil seperti itu membuatnya baper. Mendengar hal itu, Makima tidak tahu arah pembicaraan Kishibe. Kemudian ia bertanya sebenarnya apa yang ingin Kishibe bicarakan. Lalu Kishibe mulai menyidang Makima hari itu juga. Penyergapan divisi spesial. Keamanan publik tidak sebodoh itu. Kau sudah tahu, tapi tidak melakukan apapun kan? Mendengar hal itu, Makima membela diri jika dia juga terkena tembakan peluru dari orang-orang itu. Namun Kishibe tetap merasa aneh. Entah perbuatan tidak manusiawi apa yang kau lakukan. Bahkan jika kau membunuh peliharaanku, selama kau ada di sisi kemanusiaan, aku akan melihat sisi lainnya. Kedua orang itu berdiskusi satu sama lain dengan serius. Lalu Makima menjelaskan jika tujuannya adalah ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin dari iblis. Sudah diputuskan, kalau misi ini berhasil, Divisi 4 akan dilaporkan secara agresif. Lalu Divisi 4 bisa beroperasi lebih bebas dan bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Kishibe yang mendengar penjelasan dari Makima tidak serta-merta percaya dengan apa yang diucapkan wanita tersebut, sehingga ia menyebut Makima sebagai seorang pembohong. Makima yang mendapatkan perkataan seperti itu berusaha setenang mungkin, sehingga ia hanya menunjukkan poker face miliknya. Sementara itu terlihat di sebuah gedung yang sangat mewah dan tinggi. Di sanalah yang menjadi markas dari komplotan penjahat Katanamen. Mereka semua terlihat sedang mempersiapkan senjatanya. Lalu salah satu anak buah Katanamen berkata bahwa bos sudah pergi ke villa, sehingga dia juga harus pergi juga. Namun seseorang berkata jika selama Makima masih hidup, tidak ada tempat lagi untuk lari di Jepang. Dia adalah Sawatari yang berkata akan mengurus semuanya dari sini, sementara yang lain cukup melihat saja. Melihat situasi yang tidak menguntungkan baginya, Katanamen menjadi rindu dengan kakeknya. Karena jika itu adalah dia, lelaki tua itu tidak akan melarikan diri. Katanamen menjadi lebih bersemangat setelah mengetahui bahwa Denji berada di Divisi 4. Sehingga pada pertarungan berikutnya, Katanamen bertekad akan mencopot jantung Denji. Kemudian Sawatari menjelaskan pada kroco-kroconya, tidak perlu mengkhawatirkan pemimpinmu. Meski dia mati, dia akan hidup kembali. Tapi jika kau tetap di sini, kau malah akan digigit. Mendengar kata digigit membuat kroco-kroco tersebut kebingungan. Apa maksud dari perkataan Sawatari? Lalu Katanamen menjelaskan jika rahasia senjata mereka ada di lantai bawah. Itu adalah iblis zombie yang merupakan hadiah perpisahan dari kakek mereka sebelum mati dulu. Kini para iblis zombie tersebut berada di bawah gedung, menjadi kartu as para komplotan penjahat. Mereka semua adalah pasukan zombie yang dibuat dari orang tak berguna yang tidak bisa melunasi hutang mereka. Namun yang mengerikan dari itu semua adalah fakta bahwa manusia yang digigit zombie juga akan berubah menjadi zombie. Begitulah rencana Sawatari untuk menghabisi Divisi 4. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.